Ya ada orang kada bisa berbahasa lalu bercampur aduk hai kamu jar, nanti kalau ketemu saya di jalan rawa-rawa ya aja. Ini kan camoh jadi. Anak bahasa Indonesia tapi campur aduk. Kalau kamu ketemu saya di jalan nanti rawa-rawa ya jar. Harusnya disapa ya kayak itu. Ngalih Makanya ayo belajar bahasa, banyak-banyak belajar bahasa. Ulun gin belajar juga bahasa Indonesia ini nang baik kayak apa belajar. Mbah itu bahasa Jawa belajar sedikit kayak itu nah supaya paham. Jadi ada ibuhannya mana ulun pian hendaklah guru lancar bahasa Jawa aja. Hendak kayak ulun, babini orang Jawa aja. Nah, ulun ini camoham nenek. Babini orang Jawa aja lah, kas bisa bahasa Jawa aja. Bisa aja bang sedikit kayak itu nah bahasa Jawa bisa. Cuma ulun yang paling paham bahasa Jawa nih ojo ke susu. Nah, itu ulun paling paham benar tuh. Ojo ke susu. Artinya jangan terburu-buru. Mau orang Banjar dengar tuh otaknya camoh tak? Ojo ke susu okay. Orang Jawa ini sakti pian, orang Jawa sakti juran tak bubuhan Habib nih sakti orang Jawa sakti, orang Jawa tuh bisa makan beton nggih beb, makan beton nggih, orang Jawa bisa makan beton sakti orang Jawa. Orang Palembang sakti juga setiap sarapan pagi makan kapal selam, itu orang Palembang. Masya Allah, orang-orang sikok lagi dua Sekok gitu. Palembang tuh masya Allah lah Hadramaut kedua itu. Banyak benar habaibnya di sana, Kampung Al Munawwar, Kampung Al Habsyi, Kampung As Segap. Rame di sana rame benar, banyak benar habaibnya di situ. Sekok gitu aja. Kapal selam. Tapi orang Banjar kada kalah sakti beb. Orang Banjar kada kalah sakti. Makannya nasi samin. Iwaknya iwak parang. Undangnya undang batu. Sayurnya pucuk pako. Masaknya masak bom. Orang Banjar ganas-ganas juga makanannya. Alhamdulillah Allah menitipkan khususiat masing-masing. Lil Jawi, lil Palembani, walil Banjari, masya Allah kesaktian khususiat masing-masing. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal majlis ahli sunnah wal jamaah litadhkiri maulidi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad sahibil mu'jizati wal karamah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, teristimewa hadir syiban kita, orang tua kita Sayyidil Habib Ali bin Abdullah Al-Aidrus, matta'anallahu bituli hayatih, semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat dan keberkahan beliau selalu mengalir kepada kita semua. Serta yang teristimewa sahibul bait Fadilatul Ustadz Al-Habib Husain bin Aidrus Al-Hamid beserta seluruh keluarga besar beliau, seluruh habaib yang berhadir. Ampun maaf ulun tidak menyebut nama pian satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi ta'zim ulun lawan pian-pian sabarataan. Serta yang mulia para tuan-tuan guru, para alim, para masyayikh, para asatidah, hadirin hadirat jamaah perayaan Maulidir Rasul yang ulun muliakan, yang ulun banggakan, yang mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah. Kehadiran kita pada saat ini menjadi penyebab Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Kehadiran kita di tempat ini Allah jadikan penyebab doa-doa kita cepat dikabulkannya, amin ya rabbal alamin. Ulun berdiri di tempat ini tidak ada maksud lain kecuali hanya satu, limtithali amril habib
Husain bin Idrus Al-Hamid. Beliau yang memerintah ulun untuk berdiri di sini, beliau yang menghajatkan ulun berdiri di sini. Maka ulun yang fakir ini berharap semoga dengan berkat mengabulkan hajat sidin, Allah Ta'ala pun mengabulkan hajat-hajat ulun. Dan sedikit pun kita berdiri di sini tidak ada merasa hebat dari semuanya. Bahkan kita yang fakir ilmu ini berdiri di tempat ini mengharap keberkahan semua yang hadir di sini. Akan tetapi karena ini perintah dari Habib, ulun berdiri, ya ayo sama-sama kita istifadah. Ulun mengambil faedah dan mudah-mudahan pian pun semuanya bisa mengambil faedah dari apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita tadi dan apa jua yang akan ulun sampaikan. InsyaAllah mudahan kita semua diberi taufik untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Berbicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya tidak ada habis-habisnya. Sampai Habib Ali mengatakan yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusafi. Habis waktu kita mengisahkan Nabi Muhammad, kisah Nabi Muhammad kada habis-habis. Karena Nabi Muhammad ini pemeran utama di alam semesta. Alam belum ada, kisah Nabi Muhammad sudah ada. Alam diadakan semuanya dengan berkat Nabi Muhammad. Lahir Nabi Muhammad ke alam ini, tumbuh besar Nabi Muhammad di dunia ini, dilantik jadi Rasul. Ada terus kisah Nabi Muhammad. Ada hijrah, ada Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya. Hancur alam ini, ya kisah Nabi Muhammad tetap ada. Sampai di akhirat Nabi Muhammad pulang, nah ampun kisah. Karena beliau bintang utamanya. Semua di alam semesta, alam dunia, alam akhirat, semuanya pemeran utamanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah besar yang Allah berikan kepada kita semua, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memang diciptakan sejenis dengan kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul yang datang ini sejenis dengan kita, sama pada jenis manusia. Sama, tapi berbeda. Balain, bujure sama pada manusia, tapi balain. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad tuh memang manusia, walaisa kal basyari, tapi kada sama seperti manusia. Ibarat disifatkan kababatuan, bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu seperti batu yakut, sedangkan manusia yang lain kayak batu kerikil biasa. Ayo am kita lihat batu kerikil tuh berharga kakada kah? Ha, coba batu kerikil tuh berhamburan pinggir karatak, adalah harganya sebiji. Ada satrak bang, berharga tapi murah. Satrak 700.000, 800.000. Tapi kalau batu yakut sebiji mahal harganya. Apalagi yakutnya bersih, dikating pakai berlian, wih mehong harganya. Bisa tembus 50 juta, 70 juta, 100 juta. Sama pada batu tapi kualitas berbeda. Sama pada batu, harga lain. Batu karatak besapai pinggir jalan sipah akun buat ke kantong. Dede orang akun buat. Tapi mun batu yakut sabiji diulah orang cincin, diulah orang perhiasan. Harat gak ada? Harat. Sama pada manusia tapi beda kelasnya. Antara kita dengan Nabi Muhammad jauh berbeda. Dari segala hal berbeda dengan Nabi Muhammad. Makanya disebutkan kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Nabi kita Muhammad itulah yang paling bagus, baik dari segi akhlak maupun dari segi penciptaan. Muha aja belain kita wan Nabi. Ada kau apa ngamalah akan muha Nabi? Nabi Yusuf itu terkenal viral dengan kabungasannya, tapi kabungasan Nabi Yusuf merupakan separuh dari kabungasan Nabi Muhammad diunjuk kepada Nabi Yusuf. Kayak apa bungasnya Nabi Muhammad? Alifiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Hidung kayak huruf alif, mulut seperti huruf mim, kening seperti huruf nun berbalik ke bawah. Bungas benar Rasulullah. Ini masalah dalam kita berhidung pemancong ke dalam.
Ada juga napi na ibaratnya mancong cuma luangnya kegenalan. Sara becamoh kita nek. Tapi Nabi Muhammad kada ada kekurangan sama sekali. Kada ada kekurangan sama sekali. Istilah bahasa apa? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Bahasa kita ibaratnya Nabi Muhammad itu mari kuwes saurang, baka hendak saurang dengan kejadian apa na ada di batang tubuh beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Hanya di muha ada sama dengan Nabi, belum lagi nang lain. Pokoknya kita nih jauh beda dengan Nabi Muhammad. Apa yang di awak manusia biasa hukumnya najis, di diri Nabi kita Muhammad semuanya suci. Darah Nabi kita Muhammad suci, air kencing Nabi Muhammad suci, semuanya suci. Tapi kalau kita biasa najis, biar artinya tuan guru kayak apa aja besarnya, bolang gonol kayak ketaraan hayam, gamis muat bertiga, tasbih kayak bigi kaminting genalnya, tatap banyu kamihnya najis, darahnya najis, kada kawa menyamai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sempurnanya Nabi kita Muhammad. Jauh berbeda lawan kita, sama pada manusia tapi belain. Apalagi dari segi kepintaran Nabi Muhammad, kejeniusan Nabi Muhammad, bagaimana kebijakan Nabi Muhammad. Ingatkah kita dengan sejarah waktu Ka'bah direnovasi saat umur baginda Nabi 35 tahun? Ka'bah direhab, direnovasi, otomatis Hajar Aswad dikeluarkan dari tempatnya. Maka tatkala Ka'bah itu selesai direnovasi, masing-masing suku hendak cari muha. Ujar suku ano kami nang berhak maandak Hajar Aswad. Jasa ikong kada kami nang tak berhak buat ikam gada. Kami jasa ikong kami bakancangan urat gulu hampai hendak bakalahi papadaan ini kada rami lalu bakalahi papadaan jakan nang bujur-bujur musuh dikalahi kada apa-apa ini papadaan bacakot kada rami lalu sampai hendak bakalahian kami nang berhak kami berhak. Nabi Muhammad menyorong pandir. Sabarataan, bolehkah aku umpat bepandir? Silahkan jebuannya. Karena ini sosok Al-Amin nang bepandir, orang yang Al-Mustafa As-Sadiqil Musaddaq, orang yang terpilih, orang yang jujur dan kejujurannya itu diakui di mana-mana. Tidak pernah memiliki cacat sedikit pun. Pas Nabi Muhammad angkat tangan hendak menyuruh usul, semuanya menerima. Kayak apa aja Nabi supaya jangan kita nih bakancangan urat gulu, jangan bakalahian. Aku menyuruh pendapat, nah mudahan buhan pian kau menerima. Kayak apa kita ulah sayembara lah istilahnya. Siapa esok nang tadahulu masuk ke Masjidil Haram, itu nang boleh, itu nang berhak maandak Hajar Aswad. Akurkah? Akur berataan nyusun rencana. Esok aku aja berdahulu ke Masjidil Haram nih. Aku busung-sung datang, sakira aku nang berhak maandak. Ternyata tatkala mereka datang semuanya, Nabi Muhammad sudah berdahulu di dalam Masjidil Haram. Maka mereka pun sadar pemenangnya sesuai kesepakatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu yang kita lihat dari cerita tadi, betapa jeniusnya Nabi Muhammad meredam supaya tidak terjadi perpecahan. Itu kan hendak bakalahian sudah. Nabi dengan kepintarannya, kejeniusannya meredam perpecahan itu. Ini harus kita tiru, harus kita turuti. Kayak apa caranya keberadaan kita ini menyatukan umat Nabi Muhammad, bukan keberadaan kita ini malah memecah belah umat Nabi Muhammad. Hanya gara-gara masalah sepele, masalah dunia yang hina ini kita berpecah. Hanya gara-gara beda pilihan di bulan November bakalahian. Rancak benar berarangutan muha berarangutan muha neh ada nang masang spanduk belain kada berawaan batatai rumah spanduk belain kada berawaan hungang ada pintar nih toh Bapak urusan kayak itu bakal kancangan. Boleh beda pilihan, persatuan dinomor satukan. Kasihan Nabi Muhammad melihat umat tak pecah belah. Ayo jangan bakal lahian nang kakak itu hendak nomor berapa ka cucuk ranai. Bapak bakal kalahian. Nyucuk siapa? Aku Jasidin kada ada pilihan. Tahu lah pian nama calon siapa? Dah tahu Jasidin. Pokoknya rumusnya aku siapa nang beri duit ngintu nang ku cucuk.
Ini mental-mental yang harus dirubah nih nenek. Duit aja ukurannya. Kenapa sih harus uang melulu? Janganlah, jangan. Nih agak banjar-banjar dikit Ustaz. Paham salah? Al-afu nih. Nya kada paham dah Bapak jawaban dulu. Tadi kan udah Habib Mahi bahasanya campur aduk kan. Mbah Hano mah banyak Indonesianya Sidin kan. Mbah Hano ada banjarnya, ingoh-ingoh banjarnya nih. Sidin tadi Habib Hamdi ada juga banjar-banjarnya. Ustadz Tolen Surabayanya kan. Enang ada nih ya bareng lah, jangan kayak itulah, jangan kayak itu. Dah, kembali ke kisah tadi. Dengan jeniusnya Nabi Muhammad, beliau menyatukan masyarakat saat itu sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Tapi lihat berikutnya, bagaimana kebijakan Nabi Muhammad. Jenius plus bijak. Pintar Nabi meredam perpecahan dan kemudian kebijakan beliau terlihat di depan mata. Saat itu memang Nabi yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Tapi lihat betapa bijaknya Nabi Muhammad supaya kepala suku semuanya merasa dihormati dan dihargai. Nabi membentangkan selendang beliau. Selendang dibentangkan oleh Nabi. Ketika Nabi membentangkan selendang, Hajar Aswad diandak di tengah-tengah selendang. Lalu Nabi memanggil semua kepala suku yang ada untuk baimbai mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya di rukun Hajar Aswad. Sampai mendekati rukun Hajar Aswad, Nabi kemudian mengangkat Hajar Aswad dengan tangannya yang mulia lalu meletakkannya. Di sini bijaknya Nabi Muhammad, ma'asyiral hadirin. Walaupun menang ada di hak Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tetap memikirkan orang lain. Kayak apa caranya supaya orang lain itu merasa dihargai? Kayak apa caranya orang lain itu supaya kada sakit hati? Walaupun seorang pemenangnya, tapi semuanya dirangkul oleh Nabi Muhammad. Akhirnya mereka semuanya bangga, semuanya bahagia, semuanya senang dengan kebijakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus belajar juga kita nih. Belajar jadi orang bijak. Belajar jadi orang bijak. Orang pintar belum tentu bijak, tapi kalau orang bijak sudah pasti pintar. Bijak pian. Kita jadi abah, jadi kai, berarti kita wali mujbir untuk anak kandung kita. Berhak kita memaksa anak kita kawin dengan si fulan. Kayak itu kan, wali mujbir, berhak memaksakan. Galoh, ikam kawin lawan si utoh aja. Ikam galoh kawin wan utoh tarte. Ikam kawin utoh Japun. Berhak. Tapi ingat loh, walaupun kita berhak, yang menjalani rumah tangga tuh anak kita. Lain kita. Kira-kira apakah nyaman inya berumah tangga dengan paksaan kita? Coba turuti Nabi Ibrahim. Tatkala Nabi Ibrahim diperintah menyembelih Nabi Ismail, ya bunayya, Nabi Ibrahim betakun lawan Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anakku, Allah memerintahkan aku untuk menyembelih ikam. Apa ujar Nabi Ibrahim? Fanzur madza tara. Apa pendapat ikam wahai Ismail? Mun abah menyembelih ikam. Seandainya Nabi Ibrahim itu kada bijak, Ismail guring sumbelih ranai. Kan kayak itu. Tapi Nabi Ibrahim itu bijak sebagai orang tua. Fandur madza tara, wahai anakku, apa pendapat ikam? Apa jawaban Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abah, gawi apa yang disuruh Tuhan, niscaya ulun termasuk orang nang sabar. Titik banyu mata Nabi Ibrahim. Karena doanya puluhan tahun meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, diijabah oleh Allah. Di antara tanda anak saleh tidak pernah membangkang apa ujar kuitan. Yang kita lihat dari kisah itu, Nabi Ibrahim itu bijak. Fanzur madza tara. Nabi Ibrahim melajari kita bijaksana dalam mengambil keputusan. Walaupun kita berhak untuk memaksa, tapi kita tolong berlaku bijak. Paham aja Pak? Paham aja Pak? Paham kada? Hampir ngangang aja. Mas Tomat lagi makanan setengah 12 nah, sedikit lagi. Jadi belajar berlaku bijak kayak itu nah. Dalam hal apapun, ayo kita bijak. Jadi pemerintah, ayo keluarkan kebijakan yang menguntungkan kepada masyarakat. Jangan kebijakan itu menguntungkan partai aja, menguntungkan golongan inya aja, menguntungkan pribadi inya aja.
Pikirkan dong, masyarakat, kepentingan masyarakat itu apa? Ini kayaknya digawi lebih maslahat, lebih manfaat untuk masyarakat. Keluarkan kebijakan untuk itu. Jangan kita mengalihi umat Nabi Muhammad. Kita sudah kada banyak berjuang, tampulu tak buka pintu untuk berjuang. Ayo kita berjuang membahagiakan Nabi Muhammad. Di antaranya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk masyarakat. Belajar bijak. Jadi apapun, profesi apapun, tolong belajar bijak. Bila orang bijak tuh nyaman, Bian. Nyaman benar karena bisa membijaksanai. Melihat bini pina merangot moha. Laki nang bijak tuh paham. Bini moha merangot, dirawa-rawa kada tapi menyahot. Ngertilah Habib Mahe dirawa-rawa. Dirawa-rawa ngertilah. Lain rawa-rawa tuh nang bebuhaya tuh lain. Dirawa-rawa tuh maksudnya ditegor-tegor, disapa-sapa gitu bahasa Banjar. Nah, ya ada orang kada bisa berbahasa anu lah bercampur aduk kayak, "Hai kamu jar, nanti kalau ketemu saya di jalan rawa-rawa ya aja." Ini kan camoh jadi. Anak bahasa Indonesia tapi campur aduk. Kalau kamu ketemu saya di jalan nanti rawa-rawa ya jar. Harusnya disapa ya kayak itu. Ngalih Makanya ayo belajar bahasa, banyak-banyak belajar bahasa. Ulun gin belajar juga bahasa Indonesia ini nang baik kayak apa belajar. Bah itu bahasa Jawa belajar sedikit kayak itu nah supaya paham. Jadi ada ibuhannya mana ulun pian hendaklah guru jalancar bahasa Jawa aja. Hendak kayak ulun, babini orang Jawa aja. Nah, ulun ini camoham nenek. Babini orang Jawa aja lah, kas bisa bahasa Jawa aja. Bisa aja bang sedikit kayak itu nah bahasa Jawa bisa. Cuma ulun nang paling paham bahasa Jawa nih ojo ke susu. Nah, itu ulun paling paham benar tuh. Ojo ke susu. Artinya jangan terburu-buru. Mau orang Banjar dengar tuh otaknya camoh tak. Ojo ke susu. Okay. Orang Jawa nih sakti pian orang Jawa sakti juran tak. Bubuan Habib nih sakti. Orang Jawa sakti. Orang Jawa tuh bisa makan beton. Nggih, Beb. Makan beton nggih. Orang Jawa bisa makan beton. Sakti orang Jawa. Orang Palembang sakti-sakti juga. Setiap sarapan pagi makan kapal selam. Itu orang Palembang. Masya Allah. Orang-orang sikok lagi dua. Sikok lagi dua. Palembang tuh Masya Allah lah. Hadramaut kedua itu. Banyak benar habaibnya di sana. Kampung Al-Munawwar, Kampung Al-Habsyi, Kampung As-Segap. Rame di sana Rame benar. Banyak benar habaibnya di situ. Sikok lagi dua aja. Kapal selam. Tapi orang Banjar kada kalah sakti, Beb. Orang Banjar kada kalah sakti. Makannya nasi samin. Iwaknya iwak parang. Undangnya undang batu. Sayurnya pucuk pako. Masaknya masak bom. Orang Banjar ganas-ganas juga makanannya. Alhamdulillah Allah menitipkan khususiat masing-masing. Lil Jawi, lil Palembani, walil Banjari, Masya Allah kesaktian khususiat masing-masing. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau orang bijak melihat bini pinarangot-rangot, dirawa-rawa kada tapi menyahot, laki nang bijak tuh paham. Oh, biniku ni lawas kada dibawa refreshing. Imbahnya merangot nih, dirawa kada mau menyahoti juga, ragap mulai belakang. Ragap mulai belakang, bisikin di telinganya, "Yang esok kita ke pantai Batakan yuk." Ayo ajar, lajuam. Atau ragap di belakang bisiki, "Yang esok kita ke Duta Mall yuk." Pian hendak di Datu Mall kah, hendak di Kai Mall kah? Kita di Banjar ini kan dua bisi mall, ada Kai Mall, ada Datu Mall. Alhamdulillah tuh Kai lawan Datu ada kayak itu nah. Bisiki, "Ayo kita shopping yuk. Ya kita belanja yuk." Oh insya Allah pian muhabin itu kembali ceria. Karena inya lapah lalakiannya. Bini kita nih lapah mau urusi rumah tangga. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi inya lapah. Wajar aja muhanya merangot. Jadi kita nah bijak-bijak kayak itu nah. Kita bisa-bisa membijaki. Melihat bini merangot, ayolah cari cara supaya merangotnya tuh ampeh. Tapi kalau tetap merangot juga, berarti dasar pembawaan mulai dalam parut. Udah dibijaksanai tetap jam merangot, nah apakah hendak lagi tak? Ya Allah, kenapa pulang? Kenapa Tadong. Ada tadong kah? Mau.
Oh pingsan. Kira ada tadung tadi. Tadung ada, tadung laki bener ya, sesat ke situ. Angkat ada aja petugas itu. Saya kira kena imbahnya kompi hai. Nah makanya jadi penceramah pun harus bijak. Tatkala melihat orang bersila 2-3 kali ma'aleh itu berarti sudah lawas ceramah itu berarti. Apalagi sudah ada macam-macam itu keadaan, situasi dan kondisi yang tidak nyaman, maka penceramah itu harus bijak. Nah artinya sadang-sadang ampeh sudah. Nah itu jadi kira-kira cukup lah nanti disampaikan. Belum kah? Astagfirullahaladzim. Gimana nih Beb? Lanjut Beb. Lanjut Bu. Apanya nah lanjut? Ulun ada ampih tadi nah. Ayo hasa dikit lagi nah. Jadi inilah sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jenisnya sama dengan kita manusia, tapi jauh berbeda karena beliau memiliki berbagai macam keistimewaan. Walhamdulillah ma'asyaral hadirin, berkat kita memiliki Nabi Muhammad, kita jadi umat yang terbaik. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan berkat Nabi Muhammad kita jadi umat yang terbaik. Dalam kitab Taurat disebutkan jauh-jauh hari zaman Nabi Musa, di kitab Taurat disifati tentang Nabi Muhammad, yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Nabi Muhammad itu jadi nabi yang terbaik dari seluruh para nabi, maka umatnya pun jadi umat yang terbaik dari seluruh umat. Bagaimana keistimewaan kita umat Nabi Muhammad? Di antaranya sebagai penutup dari pembicaraan ulun pada kesempatan hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sabdanya yang mulia, innallaha tajawazali an ummati, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan daripada umatku. Dan ini khususiat untuk umat Nabi Muhammad. Pertama al-khata'a wan nisyana, yang kedua, yang ketiga wa mastukrihu alaih. Yang pertama yang dimaafkan oleh Allah dari umat Nabi Muhammad apabila tersalah, tasalah, tahilap bahasa kita, itu dimaafkan, tidak dicatat sebagai dosa. Sampai ada orang misalnya menimbak apa ya, nimbak burung. Orang ini menimbak burung, gasan dimakannya. Tahu-tahu di atas pohon mangga itu ada orang naiki mangga. Niat menimbak burung, tak timbak manusia. Akhirnya nang kena timbak itu mati. Oke, dari segi agama itu inya kada berdosa, memang. Tapi karena ini urusannya dengan makhluk, tentunya ada bayar diat. Walaupun inya kada berdosa karena khata, tersalah, tapi kan tetap bayar diat, bayar tebusan karena berurusan dengan makhluk. Itu bentuk Allah mengkhususkan umat Nabi Muhammad. Kadada bila tasalah tu kadada dosanya. Lain umat bahari biar tasalah tetap aja berdosa. Amun kita tasalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman tasalah ini ma'asyaral hadirin tidak bisa ditoleransi terus-terusan. Orang tasalah dalam beribadat, amun dasar bujur-bujur syaratnya mencukupi, tasalahnya dimaklumi. Apa syaratnya? Inya hidup jauh dari ulama, berdiamnya di tengah hutan, hendak kawadah tuan guru aja 2 hari 2 malam berjalan nyar sampai. Ibarat tasalah masih dimaafkan karena jauh dari orang alim. Yang kedua, tasalah itu bisa dimaafkan karena hanya masuk Islam. Tasalah dimaafkan. Tapi kalau kayak kita nang berdiam di Banggal sini, di Cempaka sini, di Banjar sini berdiam, tak salah. Berarti ketahuan kada nuntut ilmu. Makanya banyaknya majelis guru-guru kenapa? Kada hakon hadir. Karena bilanya mati dalam kubur disiksa misalnya lalu memprotes saya, ulun kada tahu pang ya Allah hai. Ulun tak salah pang ya Allah hai. Mana aja Tuhan kau berdiam di Bangkal. Bengkel to parak kada jatuhan lawan majelisnya Habib Hussein. Parakai, napa kau kada datang? Ulen koler kan. Kolernya mau pang ditoleransi nang kakak itu. Nah, makanya harus nuntut ilmu. Al-khata, kemudian nisyan, kalupaan. Dasar lupa, dasar kada ingat. Kita guring, tahu-tahu karena kelapahan awak guring. Bangun-bangun sudah maghrib.
asar kita ketinggalan, tapi karena teguring ya kada apa-apa, kada ada dosanya. Tapi tetap di mana saat kita ingat, kita wajib mengqadanya. Kita wajib mengqadha. Cuman istilah berdosa kada ada, karena memang kada ingat. Bulan Ramadan kita makan hari siang, makan minum hari siang, tapi kada ingat sampai kanyang. Hanyar keingatan, astagfirullah, bulan Ramadan berdosa lah ento, kada rajaki. Mun kawah hari-hari kada ingat, kan bungol pulang. Hari-hari kada ingat tuh gila bener ngarannya rajaki. Tapi kalau berhubungan badan bang kada ingat kayak pak? Ada beb kira-kira yang kada ingat berhubungan? Masa dua laki bini kada ingat? Mau wae lah, mau wae kok dasar nang berdua mahir hari siang. Jadi asaan kada puasaan mbahnya tuntong, Ramadan leh aja, tapi tuntong deh. Amun parahatan satangah main, ingat wajib dicabut. Jangan ditarusakan alang-alang namanya aja sedikit lagi, ada kawan itu udah kawan. Sudah ingat bang, berdosa jadinya. Nisyan tuh dimaafkan, lupa karena lupa. Yang terakhir yang dimaafkan untuk umat Nabi Muhammad, wa mastukrihu alaih, apa-apa nang terpaksa inya melakukan. Mungkin pian ingat zaman dulu ada satu pembantaian keluarga yang sangat sadis di zaman Nabi kita Muhammad, yaitu keluarganya Yasir. Yasir ketika awal-awal memeluk agama Islam, beliau diketahuani oleh bosnya kemudian disiksa habis-habisan. Sampai kalau tidak khilaf, Yasir itu disiksa terakhir itu kakinya ditali, sebelah ditali ke kuda seikong, sebelah batisnya ditali ke kuda seikongnya, lalu ditarik, kuda itu berbeda arah, rabit awak. Itu penyiksaan yang sangat sadis, disaksikan oleh anaknya Ammar bin Yasir. Setelah Yasir mati syahid, istrinya Yasir pun tidak luput daripada kesadisan itu. Namanya Sumayyah. Sumayyah ini ketika beliau ketahuan mengumpati ajaran Nabi Muhammad, beliau disiksa sampai kemudian terakhir itu ditombak di kemaluannya. Sehingga dicatat dalam sejarah, wanita pertama mati syahid di dalam Islam adalah ibundanya Ammar ibn Yasir. Tinggal si Ammarnya lagi, Ammar bin Yasir sorangan, melihat abah sudah kadada, mama sudah kadada, disiksa di depan matanya. Maka Ammar kemudian hatinya ini kayak apa ya, rasa kayak apa melihat nang itu dah. Lalu kemudian Ammar ditegasi oleh si bos tadi, Ammar, mau kada ikam bebulik ke agama leluhur ikam? Mau kada ikam meninggalkan ajaran Muhammad? Apa jawaban Ammar? Iya. Kemudian Ammar sambil memuji-muji berhala mereka dan mencaci, istilahnya mencaci Nabi Muhammad. Setelah Ammar selamat, Ammar bergegas datang ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kayak apa keadaan ulun nang kayak ini nah? Ulun ni tapaksa berucap nang kayak itu. Apa Nabi menjawab? Kaifa tajidu galbak? Apa nak ikam dapati di hati ikam? Kata Ammar, mutmainnun bil iman. Ulun tetap merasa dalam hati ulun ini nang paling nyaman ulun beriman dengan pian wahai Nabi Muhammad. Itu hanya ulun terpaksa. Maka Nabi kemudian memberikan komentar, kada apa-apa, ibarat kaina-kaina buhannya memaksa ikam pulang, sambet je kada apa-apa, asal hati ikam bujur-bujur mutmainnun bil iman. Artinya terpaksa ini untuk umat Nabi Muhammad kada ada dosanya, dimaafkan. Bila terpaksa itu kada ada dosanya nih. Rahatan puasa dipaksa kawan makan Ramadan pemaksaannya sadis, kita dijarat di tiang listrik, tangan dijarat, batis dijarat, kada kau melawan, muntung kita dibuka, disuapi nyawa di gambung. Nah, terpaksa berarti. Terus ditaguk apa diluak? Menyakawa diluak, luak akan. Tapi tetap dikajalnya. Nah, taguk berdosa lah. Insya Allah kada berdosa karena terpaksa.
Terpaksa ma'asyiral hadirin, tapi jangan minta paksa. Ya ada minta paksa, jarat pang tangan kok, jasuape ako. Kada mau pang Tuhan tahu pemaksaan. Apa-apa yang terpaksa itu tidak menjadi dosa. Ini khususiat untuk umat Nabi Muhammad. Banyak lagi kelebihan umat Nabi Muhammad. Dosa-dosa kita kada langsung dicatat. Kita nih tagawi dosa, taniat bagawi dosa, tidak ada tulisan apa-apa. Tagawi dosa cuma dicatat satu, itu pun tidak sempurna. Setelah dicatat juga, itu pun ditunggu katanya sampai 6 jam. Apakah ada melakukan taubat? Kalau kita ada melakukan taubat, dosanya tadi dihapus oleh malaikat. Ini khususiat untuk umat Nabi Muhammad. Ayyuhal muslimun, bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Terima kasihlah kita kepada Nabi Muhammad. Barakat Nabi Muhammad kita jadi mulia. Sorga diharamkan bagi siapapun untuk memasukinya, kecuali setelah habis umat Nabi Muhammad memasukinya. Bersyukurlah kita memiliki Nabi Muhammad. Semoga pertemuan ini membawa barakah untuk kita semua. Semuanya yang hadir panjang umur, sehat afiat, qabul hajat, hidup berberkat, anak cucu salihin salihat. Kita semua selamat dunia, selamat akhirat, masuk surga kumpul dengan Nabi Muhammad dan para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta rela kepada semua habaib, syaraif, orang-orang alim, orang-orang tua, kelancangan ulun bepandir di hadapan pian, minta maaf jualan pian-pian sabarataan. Semoga kita bertemu lagi di bulan Rabiul Awal tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.